ngobrol santai bareng Pandih TV. Namanya siapa? Ratna. Di sini jadi apa sih? Di sini jadi koas dok sekalian Koas. jadi pengetik. Oh, jangan keras-keras, tahuan. Oh iya sih. Kamu siapa namanya? Iya dok. Koas juga? Iya pak. Iya, masa aku pura-pura nggak tahu ya? Nggak mungkin dong. Senior kan selalu benar ya. Iya benar dok. Iya benar dok. Apa namanya? Vanessa nih ya. Siapa? Ratna dok. Ratna. Ratna dari mana Ratna? Saya dari UNOS. Aslinya? Aslinya dari Purwodadi tapi di sini di Semarang ada rumah dok. Oh. Kalau suka dukanya jadi mahasiswa S1 apa? Suka dukanya jadi mahasiswa S1. Ya. Cina, maju lagi dong. Dukanya itu Oh, dukanya emang kalau mencari kesalahan itu emang lebih gampang gitu ya. Ditanyain suka duka, diceritain dukanya dulu gitu loh. Padahal waktu udah lulus seneng-seneng sudah. bener dong. Gimana itu? Dukanya itu kalau S1 tugasnya masih banyak dong. Banyak tugas. Tapi kalau sukanya itu banyak. Masa Iya banyak lah dok. Mana? S1 kan masih menghasilkan berapa mantan dia satu? Jangan dibilangin kalau ini nggak boleh. Oh, siapa tahu netizen kepengen tahu loh. Kalau berapa mantan tuh nggak boleh dong. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi punya ya? Punya. Ya. Nah, gimana kok? Gimana? Sukanya apa, dukanya apa? Gitu. Sukanya ya kalau di preklinik kan masih paling kuliah pulang masih bisa main kemana-mana dok. Cuman kalau menurut saya pribadi dok lebih enak koas daripada preklinik. Jadi kok koasnya kurang berat ya? Iya enggak juga, Oke, maksudnya tambah jaga. bukan gitu, Ya. bukan gitu dok. Kalau preklinik itu kan kita tiap hari nih materi ngerjain tugas. Kayak anak sekolah gitu ya. Kalau kita udah koas kan udah beda, kita udah lebih langsung ke pasien. Langsung ke prakteknya. pasien ya. Udah gak kebanyakan belajar lah ya Iya gitu ya. benar sekali. Seolah-olah padahal harusnya belajar lebih banyak. Iya. Cuman lebih santai aja sih dok. Kalau di kampus kan kita sepaneng cuma ngeliatin dosen ngejelasin. Tapi kan sekarang modelnya yang udah itu kan, udah model apa sih, student center ya. Jadi murid lebih aktif gitu ya. Iya itu kan ketika diskusi kasus sih dok. Tapi kan untuk keseharian Yang kuliah biasa dengerin ya, dosen di kita papan tulis dengerin. itu masih ada. Tapi makanya PowerPoint dok tetap. Ya. Elah, kamu jangan-jangan nggak tahu nah. Papan tulis kapur masih tahu nggak? Nggak ada dok. Hah? SMA, SMP masih udah nggak pakai papan tulis enggak kapur? dong. Saya SMA di Semarang dok. Sombong banget. Loh. Jadi pakainya apa dong dulu? SMP, SMA, papan tulisnya? SMP papan tulisnya Webber dong. Pakai spidol. Spidol dong. Udah nggak ada yang pakai kapur? Nggak ada dong. SD lah dong kita SD. Sehat sekali ya paru-parunya ya, nggak pernah menghisap debu kapur. SD masih SD. SD masih. SD. Oh. SMP udah pakai spidol. SMA kebanyakan kita presentasi dong. Jadi pakainya LCD bukan pakai Oh, berarti juga siswanya juga lebih aktif lagi ya? Iya. SMA Semarang. Iya. SMA favorit nggak? SMA dulu. Ya lumayan lah. Ya SMA 3. Wih, iya oke. Ampun. Masih di bawahnya SMA 3 nih. Nah, semua sekolah itu bagus. Gitu. Tinggal tergantung gimana mahasiswanya atau siswanya yang menyikapi ya. Yes, benar sekali. Kalau itu saya setuju dong. Masa kamu nggak setuju sama aku? Setuju dong. Harus setuju semua. Nilainya belum keluar dong. Iya, apalagi itu ya. Nilai belum keluar, semua harus setuju. Iya. Ai kapten. Gitu. Siap. Pokoknya siap terus lah dok. Nanti malam ini ya, SC ya. Nanti Yang banyak malam boleh. Saya jaganya masih besok alhamdulillah dok. Jadi nanti malam bukan sama dokter, bukan saya. Kamu dari aslinya dari mana kotanya? Padang. Dari Padang. Keluar dari Padang FK ini atau? Oh dari SMP di Jakarta. Oh dari SMP di Jakarta. Dia tuh kerja deket. Dokter Pandinya nggak kelihatan. Enggak apa-apa.
kelihatan matanya aja gini. Tetap cakepnya tetap kelihatan. Iya. Soalnya gelarnya di depan sama di belakang. Iya. Berarti keluar dari Padang waktu SMP. Wah. Enggak deh. Kelas 4 tuh. Kelas 4 pindah ke Jambi. Soalnya kan di Padang kena gempa yang gede itu udah. ada gempa di sana. Ada yang Makanya rumah makan Padang pada pindah ke Jawa semua. Oh, iya, dok. Takut di sana kena gempa. Tahu nggak Terus, dok? hah? Rumah Padang di sini yang enak di mana dok? Menurut dokter. Pokoknya ada jual otak enak gitu. Buat aku ya, yang jual Kalau otak enak. kalau menurut saya Padang di sini yang udah saya cobain ya dok paling enak yang di Fatmawati dok. apa tuh? Sebelah mana? Di lampu merah ada Fatmawati Murta, lampu merah ada sebelah kiri Citra Bundo kalau nggak salah. Itu paling enak dok menurut saya daerah sini. Lampu merah pom bensin. Enggak, lampu merah McD. Depannya Pizza Hut. Nah, itu kiri, Kiri. Simpang 5. Ah, Ya udah lurus aja paling 200 meter dok kiri jalan. ada Citra Bundur juga. Ada dong. Nanti kapan-kapan kita kesana jadi food logger. Oh, siap. Terus, tapi lepas dari orang tua mulai kapan? Dari SMP SMP itu berarti orang tua di Padang. di Padang. Katanya Padang kena gempa. Iya, tapi kan nggak tetap di Kamu sana. nggak tahan gempa, orang tuamu tahan. Oh, biasa. Soalnya Nah, lemah saya ya, di Jambi, jadi disuruh pindah gitu ke Jambi. Di Jambi 2 tahun, habis itu pindah ke Jakarta SMP SMK pun. Waktu ke Jambi sama bapak ibu. Iya, Oh, pas SMP mama di Padang lagi. ke Padang lagi. Iya. Terus waktu itu berarti waktu di Jakarta tinggalnya? Itu ini kalau SMP SMA ini boarding dok. Tidak sama. Gimana sih? Berarti suka dukanya tinggal ngikut atau sekolah boarding itu gimana? Boarding itu berarti kayak pesantren gitu kan? Iya. Cuman Tapi ini bukan pesantren sih dok. bedanya kalau pesantren kan jelas Kayak ini ya, pakai kayak jam apa? berapa gitu. Sekolah-sekolah yang di film-film Iya, barat gitu ya. sekalian. Ada dormnya, Iya, Iya, gitu, terus ya kayak ini ya kamar kos rumah susun gitu. Iya. Hampir mirip dok. Fasilitas di situnya tempat yang untuk tempat tinggalnya ada fasilitas apa aja? Apa rumah dok? Kayak soalnya tinggalnya kayak di rumah gitu. Bentuknya rumah gitu. Iya. Oh, Jadi rumah gede gitu nanti isinya kita rumah itu. enak juga ya. Kayak tiap hari main terus Iya. gitu ya. Satu rumahnya itu isinya berapa orang? Isinya berapa ya? Gitu tuh cuma 20, soalnya kita seangkatan cuma 45-an. Oh, benar-benar satu angkatan cuma. Iya, 45. Oh, gitu. Kayak aku dulu SMP A B C D E F G H. Itu kelasnya kan? Kelasnya sampai 8. Satu kelas isinya 40 sampai 50. SMP ya dok. Kenapa? SMP 3. Tiga. SMP 3. Tiga Kampung mana Kali. sih, Dok? Kampung Kali. Oh, tahu. Kok nggak milih apa sih dok milih yang pinggir? Ih, SMP 3 kota lah. Nggak tahu. Iya. Loh, tuh. Kampung Kali kan. Kampung Kali namanya doang kampung. Itu di tengah kota. Jadi Kampung Kali lagi kan? Eh, Saya nggak tahu dok SMP 3 di mana. SMP 3 itu berarti 1 kilo dari Hotel Tentrem Gajah Oh, Mada. belum tahu. Udah yang belok kanan Kampung Kali adalah perempatan besar itu belok ke kanan nanti 1 kilo dari di kiri jalan depannya Teresiana. Kalau Teresiana saya tahu. Depannya Tidak pernah melihat ke depannya. ya gaul. Oke lah. Anak Purwodadi Ya, aja. ampun lah. Tapi seenggaknya saya SMA di Semarang gitu. Ya Bu,
sebulan. Setahun atau sebulan? Setahun. Konsul sama dokter Rani dia di ronsen. Juga karena kurang kalsium gitu. Iya. Kan perlu di ronsen dulu. Nanti dia bakal giginya masih ada apa enggak? Sudah ada belum? Jadi, nah nanti apa konsultasi lanjutannya sama dokter gigi anak atau sama dokter endokrin. Endokrin, dokter biasa. Di ronsen dulu aja sih. Insulin ada dua kali nggak? Ada. Ada dua kali. Apa mungkin tunggu tapi telat ya? Paling itu, tapi kan dibuktikan dulu dia ada bakal giginya apa enggak. Kalau ada bakal giginya, jadi tinggal ditunggu aja. Gitu. Harusnya normalnya mau berapa keluar? 1 tahun tetap harus sudah ada yang keluar sih, Bu. Jadi udah 2 atau 4 ya? Saya pernah nanya sama dokter Rani, batasannya kalau 1 tahun belum keluar ronsen. Oh gitu dong. Iya. Mana orang itu? Iya. Nah itu nanti teknisnya coba sama dokter Rani baiknya gimana? Oh iya Pak. Di Kayak kalsium sirup apa gimana? ya kalau mau sambil dikasih tetap silakan. Kalsium Susu kan beda kalsium susu. ya tambah lagi kapsul tablet, namanya mereknya Highbone Kids. Apa? Highbone. Haibon. Terus minumnya berapa? Sehari 1 tablet aja. Punya. Di Mansurin ada. Haibon. Ada. Oh punya, enak manis. Oh punya. Belum bisa lah, belum ada giginya. Ini kena liur lumel. Oh gitu. Haibon kit. Makasih nih Pak. Di Haibon. Setelah ngobrol ada aja konsulnya. ya kita bikin ngobrolannya di mana? Datanglah pertanyaan-pertanyaan liar. Oh dari mana sih? Pak, saya dari Jakarta. Jakarta. Gak asik, gak ada yang bisa ditanya dari Jakarta. Udah gitu-gitu aja. Tempat buang duit ke Jakarta lah ya. Bener. Cari duitnya di luar Jakarta. Atau nanti buangnya di Jakarta. Dok sekarang gantian saya nanya nih dok. Boleh deh. Selama dari SMP, SMA, kuliah, yang paling menyenangkan menurut dokter itu pas zaman kuliah, SMP atau SMA? Kalau aku tuh gini, di masing-masing era sekolah ada hal menyenangkan sendiri-sendiri. Jadi artinya di SMP itu aku lagi seneng-senengnya nonton bola. Nggak tahu kenapa waktu SMA tuh udah nggak seneng nonton bola, mainnya masih. Tuh. SMA? Kalau SMA sih ya ini lagi seneng-senengnya jalan-jalan lah. Sama pacar dong? Hah? Jalan-jalan lah. Sama siapa nih? Jalan-jalan lah. Takut ketahuan ya? Jalan-jalan. Sama yang mana? Enggak, pertanyaan saya sama yang mana? Jalan-jalan lah. Jangan-jangan masuk sama mantan. Waduh. Jangan drama mantan. Nanti kalau ada yang denger kan nggak enak. Jadi sama siapa gitu? Sama yang mana gitu? Enggak, sama yang mana? Yang pasti tuh gini, kalau menurutku aku tuh selalu jalani hubungan itu tuh selalu serius. Oh, gitu. Walaupun mungkin gagal. Oh ya siap. Dari SMA. Berarti Menurutku lagi kadang anak-anak sekarang itu kalau aku ngelihat hanya memantau dari ini ya, hanya memantau dari medsos ya. Kayaknya itu kalau nggak punya mantan tuh kayak hina banget gitu loh. Gitu. Terus next stepnya kadang kalau ngelihat apa namanya kayak meme-meme di atau updatean status di Instagram tuh, wah dia itu loh mantanku loh gitu, kayak ada bangganya gitu loh. Waduh. Kan aneh ya maksudnya. Iya. Gimana ya, punya mantan kok bangga gitu. Satu untuk selamanya gitu konsepnya. Awalnya kan, maksudnya Kan nggak tahu waktu nyari Ah. gitu kan, kepengennya dia nggak jadi, Oh, ada gitu. lagi kepengennya dia nggak jadi gitu. gitu. Jadi emang aku istilahnya aku pribadi tipenya serius gitu, nggak terus jadi mantan kolektor Oh, gitu. gitu. Terus waktu kuliah Gitu. dong. Waktu kuliah itu apa ya, mulai merasakan kayak kemandiriannya malah jauh lebih mandiri, dan itu
buat aku pribadi suatu fase yang cukup menyenangkan karena kayak adventure ya. Jadi artinya kita walaupun mungkin aku juga tinggal Semarang di Undip gitu, jadi ada pengalaman yang membahagiakan sendiri yang kayak aku jadi manusia yang seutuhnya ya, seolah-olah gitu. Berarti atau sebelumnya training belum jadi manusia dong? setengah ya? masih Setengah ini ya? masih YAB, gitu ya. Yayasan Ayah Bunda. Cita-citanya segitu. Pencapaian sampai sekarang tuh Pencapaian apa? yang paling wah menurut dokter yang sampai sekarang sampai saat ini belum dicapai. Temanya apa dulu nih pencapaian? Banyak lah. Maksudnya Karir apa ada ya? dari karir aja karir. Kalau dibilang gini, mungkin gini. Kalau dibilang pencapaian, karena aku itu juga lahir dari keluarga dokter ya. Kakekku dokter, bapak ibu dokter, terus ya utamanya itulah ya. Jadi dari SD itu kalau ditanya cita-citanya apa, ya dokter gitu. Jadi mungkin sampai sedetik ini sampai jadi dokter anak gitu ya pencapaian tertinggi karena entah gimana cita-cita jadi dokter itu tidak pernah berubah. Jadi ya mungkin juga ini termasuk pencapaian yang boleh dibilang kayak dreams come true gitu. Tapi sebenarnya bukan dreams come true juga, nggak yang kayak aku menggilai cita-cita jadi dokter, enggak. Cuma kayak orang kalau misalnya tanya mau jadi apa, jadi dokter. Jadi apa, jadi dokter gitu. Kayak ngalir aja jadi dokter gitu. Tapi alhamdulillahnya itu selama menjalani perkuliahan akhirnya jadi dokter ngabdi ke masyarakat itu memang entah bagaimana aku sendiri ada suka jadi dokter gitu, suka sama materinya, suka menjadi dokter gitu. Walaupun awalnya itu bukan dream, tapi sekarang juga akhirnya rasa passion itu muncul gitu. Kan mungkin beda ya kalau yang benar-benar tidak termotivasi, maaf misalnya yang sampai dipaksa keluarga gitu, sampai benar-benar nggak bisa muncul passionnya sama sekali gitu. Ya whatever lah, itu kan pilihan ya. Tapi alhamdulillahnya yang tak rasakan kalau dibilang suatu pencapaian ya pencapaian yang alhamdulillah juga ternyata Allah kasih rasa passion itu muncul sehingga aku kerja mengabdikan diri sebagai dokter itu nyaman. Gitu. Terus sekarang ini dok, kenapa milih jadi dokter spesialis anak? Apa karena dari bapak spesialis anak terus pengen kayaknya enak nih jadi spesialis anak? Kenapa kok nggak pilih spesialis yang lain dok? Dulu aku milihnya itu jatuh pada pilihan kayaknya enak nih jadi dokter anak itu karena aku melihat materi ilmu kesehatan anak kalau aku pelajarin, dengerin dari dosen-dosen pun dengerin gitu ya, gantiran pelajaran, diskusi itu kayak materinya tuh gampang nyantol gitu. Dan itu juga akhirnya malah jadi kayak entah kenapa kok jadi gampang nyantol gitu. Enggak yang apa namanya wah aku ini seneng sama anak kecil gitu atau gimana gitu. Bahkan mungkin dulu kalau aku sama anak kecil ya biasa aja, enggak yang seneng banget enggak sih gitu. Cuman materinya tuh enak, gampang nyantol. Terus kalau menurutku sih yang aku pribadi nggak terlalu aware sama materinya itu contohnya kulit. Karena aku merasa problem kulit tuh kayak ya kulit itu semua merah gitu, tapi ada beda-beda, ada yang jamuran, ada yang radang, ada yang infeksi bakteri, ada yang nanti alergi autoimun kan, tapi itu kulit tuh merah semua itu. Aduh, pusing gitu ya. Itu dulu waktu tantangannya, waktu istilahnya dihadapkan pada pilihan enaknya ngambil apa ya gitu. Dulu sempat juga tertarik sama objin kan materinya juga misteri ilahinya kan sudah terbuka semua kan ya, lahiran ya gitu, nanti ada problem hormonal ya udah gitu, itu udah nggak terlalu banyak misterinya gitu. Terus tapi waktu itu mau milih objin ujung-ujungnya aku kuat melek nggak ya kalau jadi dokter objin. Dokter bedah juga kayak gitu. Nah,
Kalau bedah itu kayaknya emang padahal udah asik. ya, tapi tetap sama sih, aku kayak nggak males meleknya, males berdirinya gitu. Enak yang langsung aja ke pasien. Penyakit dalam menurutku juga kemarin tuh lumayan gitu. Aku punya ada ketertarikan gitu. Tapi masih kayak terlalu luas banget gitu. Padahal lebih luas anak. Anak mulai anak sakit sampai anak sehat, supaya tetap sehat masih diurusin kan. Pertumbuhan berat badannya, perkembangannya, imunisasinya gitu. Tapi ya kembali lagi, nggak tahu kenapa rasanya enak aja, materinya tuh masuknya gampang gitu. Selain mungkin kita identiknya kalau jadi anak FK kan, dulu masuk FK takut nggak? Wah FK nanti hafalannya banyak gitu. Tempat ada takut gitu nggak sih? Nggak mikir lah ya, masuk aja gitu, jalanin gitu. Ya aku juga termasuk yang kayak gitu sih, kayak relatif ngejalanin aja gitu. Tapi sambil berjalan itu, aku juga paham, oh ini harus dihafalkan, sama oh ini harus dipahami. Itu part yang sangat beda. Nah, alhamdulillah materi-materi anak itu kok aku dapet, misal ada penjelasan masuk, paham, masuk dijelasin lagi, paham gitu. Terus enak ya udah akhirnya ngambil anak. Dulu waktu jalanin stase residen juga dari stase ke stase ya, misalnya stase gastro anak, masuk ke pulmo anak gitu. Kadang masih selalu begitu mau masuk tuh selalu ada takutnya, aduh materinya nanti susah nih, kayaknya susah. Tapi waktu udah jalanin bisa. Dan bisanya tuh bukan hanya masalah bisa ngejalanin lewat selesai gitu, selalu ada materi yang aku paham yang akhirnya bisa masuk, sehingga akhirnya kalau ya saat ini ya setelah masuk ke dunia kerja atau dunia pengabdian, oh ini yang kayak dulu nih kasusnya, oh ini kayak dulu. Jadi pemahamannya itu kita bisa pakai untuk menganalisis kondisi pasien. Itu nggak sekedar hafalan. Udah sampai koas nggak takut lah ya kalau anak FK banyak hafalan gitu. Biologinya harus bagus gitu. Dulu biologi ada masalah nggak sama nilai biologi waktu SMA? Iya kalau SMA iya mungkin ya, tapi sewaktu masuk FK juga enggak biologi banget sih dok, maksudnya biokimia kan paling cuma apa sih biologi. Iya 1 semester doang. Dan itu pun ya hafalan dok, tapi enggak sebanyak kalau SMA. Nah, SMA emang biologi ya dari kelas. Malah menurutku kalau biologinya SMA tuh jadi kayak hafalan banget. Iya memang. Dulu biologiku jelek, fisikaku jelek, akhirnya fisika sampai manggil guru les privat sih dulu kalau SMA. Tapi kalau biologi survive sendiri. Tapi setelah tak rasa-rasain, biologiku tuh hancur waktu yang pelajaran masalah tumbuh-tumbuhan, kotil monokotil gitu. Aduh, nggak ada peminatan untuk ngapalin aja juga nggak minat banget gitu loh. Nah, tapi entah kenapa waktu masuk biologi jantung, biologi pembuluh darah, ada kan dulu sempat ada juga kan kayaknya nama-nama nervus cranialis gitu kan? Iya itu di semester terakhir gitu. Nama-nama tulang, jumlah tulang, aku ingat banget. Nggak tahu kenapa, kok cepet nyantol ya gitu. Tapi aku masih nggak ngerasa itu kayak masih kayak justru aku sadarnya setelah masuk FK. Masuk FK pelajaran anatomi ini kan dulu dia di SMA ada ya. Oh ya waktu aku pelajaran ini kok aku kayak bisa nyantol gitu. Aku baru nyadarnya waktu udah di FK. Nggak waktu SMA terus merasa, wih mempelajari jantung kok paham nih, kayak aku bakat dokter gitu. Enggak sih, enggak gitu. Malah justru nyadarnya waktu terakhir. Waktu udah kuliah nih. Jadi dulu selain kedokteran aku pengen apa? Saya dok. Selain kedokteran, saya dari kecil mau pengen jadi dokter sih. Oh, hampir sama ya kayak aku ya berarti ya. Cuman background orang tua bukan dokter. Tapi kepengen jadi dokternya yang kayak sampai level taraf dream atau maksudku gak? Kalau aku tuh kayak cuma asal ngomong aja kayak nggak ada pilihan lain, tapi nggak yang eager banget gitu loh. Kalau ya saya ya pengen jadi apa nih dokter aja. Gitu aja. Dokter,
Tapi bilang orang tua emang nggak dokter dok. Orang tua swasta sih jualan. Jualan. Bapak ibu jualan. Jualan apa? Hah? Jualan Saya apa? ada toko kelondong. Berapa? Sama 10? Satu aja dok. Sama itu sih dok, pakan-pakan Oh. di rumah. Pakan lele, lumayan. Ya. Tapi tetap harus bisnis. Jangan Pasti lupa. dong. Kalau dokter dong, gimana bisa foya-foya? Oh gitu ya. Iya dong. Siapa itu yang bilang ya? Kemarin kan ajaran dokter SPA nih. Kalau mau foya-foya harus punya bisnis. Bagus, bagus. Karena jadi dokter dong, ya kita punya uang dong untuk sehari-hari. Sisa dikit lah, nggak bisa foya-foya dong. Kalau mau foya-foya harus ada sumber lain. Foya-foya dulu sedekah gitu loh ya. Iya banyak lah dong. Ada orang minta tolong kasih. Iya, banyak. Ya kan? Foya-foya. Foya-foya kan juga misalnya nih kita mau kadang jajakin pergi masih mikir. Nah kalau duit udah sisa ngapain mikir gitu? Ayo Yes. gitu aja kan. Mantap. Ya. Itu yang harus kita usahakan ya. Biar bervariasi. Tabungannya maksud bervariasi. Iya. Tabungan ini isinya sekian, ini isinya sekian gitu. Selain dokter dok, apalagi dokter emas, apalagi youtuber atau apalagi dok kos. Nah, Oh kos-kosan, iya apalagi dok. Banyak banget nih perasaan nih. Itu dong. Nanti di Masih gimana? enggak enak menjadi anaknya. Mas itu masnya. Oh, Wih. Ibu. Ya, emas-emas mini yang butuh bisa minat Japri ya. Enak yang jadi anaknya masalahnya. Saya selesai kuliah, wah udah langsung nih kamu pegang ini, kamu pegang ini. Betul anak berapa dok? 2. Dua. Tapi Cewek memang, cowok, cewek cowok. memang aku sih mau cita-citanya gitu. Jadi anak-anak dulu alhamdulillah 2 atau nanti kalau Allah kasih lagi gitu ya. Amin. Tapi rencana 2 aja. Gitu. Berarti KB dok. Cita-citanya KB berarti. pengaturan. Oh, jangan kebebasan dok. Jadi lagi. Kok tahu ini. Coba dulu. Jangan. Belum dok nanti. Jadi kepengennya tuh cita-citanya tuh kalau katakanlah setiap anak itu nantinya kalau udah sekolah kan perlu kita kasih uang jajan Iya kan? pasti. Niatanku tuh ngasih uang jajan itu bukan dari uang praktekku, Oh. niatannya gitu. Tapi dari hasil yang lain. Jadi misalnya satu anak itu tak jagain buka ruko satu yang running gitu misalnya gitu. Entah rukonya itu sewa ataupun beli, yang penting udah running, ada penghasilan. Nah penghasilannya itu nanti yang untuk uang satunya dia sendiri gitu. Jadi sampai kapanpun dia udah ada apa ya, pemasukan mandiri walaupun dia mungkin belum involve. Berarti dari kecil udah diajarin ya bisnis ya? Disediain kan Oh, bukan gitu. dia yang jaga. Ya enggak, maksudnya dikenalin mungkin dari SMA udah mulai itu dikenalin. Ya, jadi kalau kita ini yang jarang diperkenalkan dalam pendidikan di keluarga dan di sekolah Indonesia itu kan entrepreneurship-nya. Mungkin kalau bahasa orang dulu itu masih mental londo. Ya. Seringnya ya walaupun nggak ada yang salah ya, artinya kalau mentalnya itu pakai istilah mental londo dalam tanda kutip itu larinya tuh nanti jadi pegawai PNS gitu. Tapi kalau namanya pegawai PNS itu kan terimanya gaji. Iya. Gaji itu mau kita kerjanya ngotot, Sama aja dok. kerjanya lebih, dapatnya kan sama. Nah kalau kita entrepreneurship bisnis, kita bisa ada potensi mengembangkan, mendapatkan penghasilan semau kita sendiri. Gitu. Nah apalagi kalau bisa disambi, kan berarti dalam arti kita punya multiple stream of income. Yes. Setuju dok. Itu. Jangan lupa bagi-bagi ya dok. Hah? Bagi-bagi kita juga. Oh gitu. Bagi-bagi udah bagi-bagi ilmunya. Kan? Ah, Hasilnya aku makan sendiri aja. Udahlah. Makasih ya sharing-sharingnya udah, dan makasih yang udah ikut dengerin ngobrol nggak jelas hari ini. Tapi kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalau nggak ada manfaatnya, itu tujuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pali TV. Sampai jumpa.